Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan segera mengikuti dibacain berita. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian. Ini ada berita lagi tentang Muhammadiyah yang kemarin ada yang mengancam ingin membunuh semua warga Muhammadiyah. Kali ini Muhammadiyah difitnah di Bung Alfian. Kalimatnya kalau dari Liputan 6 yang kemudian dimasukkan dalam kabar Muhammadiyah, judulnya adalah sebut Muhammadiyah sekte dan menyamakan dengan Syiah, Ustadz Hafzan dilaporkan ke polisi. Kemudian ini dari berita1.com, samakan Muhammadiyah dengan Syiah, Ustadz di Payakumbuh dipolisikan. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Baik, saya mencoba memahami bahwa pernyataan orang yang bernama Hafzan ini adalah sebuah pernyataan orang yang mungkin masih terlalu baru, pemula, atau mungkin dia tidak banyak berinteraksi dalam gerakan-gerakan, ragam-ragam pergerakan. Sangat keliru ya kalau secara penyebutan menganggap Muhammadiyah sebagai sekte dan kemudian menyebutnya disamakan dengan Syiah. Bagaimanapun Muhammadiyah itu kan adalah sebuah kelembagaan organisasi yang sudah berjalan melampaui umur 100 tahunan ya. Iya, betul. Artinya gini, pendapat ini merupakan sebuah pendapat yang memang harus didudukkan. Tapi kalau dia sudah sampai menyebut, menuduh atau segala macam, ya tak salah kalau pihak Muhammadiyah dengan pengacaranya melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada proses hukum. Dan dari saya mungkin jadi peringatan buat siapapun dan dimanapun, jangan sembarangan kalau menyebut sesuatu yang Anda pengetahuannya tidak memadai lalu kemudian Anda menyimpulkan tentang sesuatu. Iya, ya Bung Alfian, memang orang ini akhirnya meminta maaf. Berarti kan dia secara tidak langsung merasa bahwa dia itu keliru begitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat mengecam pernyataan Ustadz bernama Hafzan El-Hadi yang dinilai menghina dan menyamakan Muhammadiyah dengan Syiah. PW Muhammadiyah Sumbar pun melaporkan Hafzan El-Hadi ke Polres Payakumbuh. Permintaan maaf sudah kami terima, namun untuk proses hukum tetap lanjut karena ini sudah menyangkut nama baik dan nama besar Muhammadiyah itu sendiri. Nah Bung Alfian, kemarin ada yang mengancam Muhammadiyah, warganya ingin dibunuh. Kemudian ini ada yang, ya kalau menurut saya Bung Alfian pun kalau dia tidak tahu harusnya jangan ngomong dulu dong. Iya. Nah tapi Bung Alfian, kita geser sedikit. Yang ingin saya tanyakan adalah gini Bung Alfian, Muhammadiyah ini terus-terusan Bung Alfian direndahkan, sekolahnya dirusak, diancam dibunuh. Nah memang belakangan ini Muhammadiyah terlihat agak tegas lah karena ingin memproses hukum. Nah apa Bung Alfian, indikasi apa nih Muhammadiyah diganggu-ganggu? Apa mungkin yang pernah Bung Alfian sampaikan bahwa ada yang ingin membubarkan Muhammadiyah itu menuju ke sana gitu kira-kira Bung Alfian? Ya, yang jelas Muhammadiyah adalah satu kelembagaan organisasi yang terorganisir dengan baik. Satu, manajemen internal, manajemen keuangan, reproduksi kader, reproduksi calon pengurus, dan sumbangsihnya kepada masyarakat dan bangsa ini tidak terbantahkan. Nah tentu tidak mungkin orang-orang yang berjiwa munafik, berjiwa fasik, berjiwa kafir, dan orang itu bisa jadi adalah tangan kedua, ketiga, atau keempat. Dan ini merupakan satu situasi yang terjadi hampir di seluruh dunia Islam. Kalau tadi ada pertanyaan apa pertanda apa? Ya pertanda bahwa memang ada pihak dengan arus yang cukup kuat tidak menginginkan orang melihat Islam sebagai sebuah ajaran yang diamalkan dan kemudian pengamalannya memberikan kebaikan dan perbaikan serta menunjukkan bahwa Islam itu memang adalah satu hal yang keren gitu, yang hebat begitu. Dan ini merupakan sebuah kerja-kerja kaum Zionis atau kaum orientalis atau orang-orang yang punya keinginan merendahkan ajaran Islam. Dan Muhammadiyah tentu juga secara internal harus berbenah diri sejauh mana peran-peran amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan, sejauh mana counter terhadap gerakan kristenisasinya dilakukan, sejauh mana pengimbangan terhadap dominasi ekonomi oleh orang Cina itu dilakukan. Karena ini salah satu 2, 3 sebab yang saya sebut kenapa Muhammadiyah itu berdiri, sehingga akhirnya keberadaan Muhammadiyah menurut saya dengan dia yang semakin luas, semakin banyak, semakin
tua, semakin berumur dalam artian positif, harusnya menunjukkan bahwa dia juga mempunyai soliditas dan mempunyai daya edukasi, dan juga punya kewibawaan di hadapan belantika pergerakan secara nasional atau secara internasional, sehingga orang tidak seenaknya saja bicara seperti itu, gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang pasca kemarin tuh yang agak panas penetapan hari Idul Fitri, memang ada pihak-pihak yang sengaja mengompori, yang sering Bung Alfian sampaikan. Ya sebenarnya berbeda itu kan biasa gitu kan dalam penentuan tanggal. yang menjadi masalah adalah ketika ada yang mengompori seolah-olah orang yang berbeda dengan pemerintah itu anti dengan pemerintah, Bung Alfian. Jadi saya melihat omongan-omongan nyinyir itu masih sering keluar seolah-olah Muhammadiyah itu anti pemerintah atau bagaimana gitulah. Nah tapi mungkin Bung Alfian, apa nih semangat Bung Alfian untuk warga Muhammadiyah untuk terus berjalan lah dengan semangat awal yang Bung Alfian sampaikan tadi, awal semangat dibuatnya Muhammadiyah, Bung Alfian? Ya, yang jelas bahwa sekarang Muhammadiyah sudah semakin eksis. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan pandangan-pandangan nyinyir, upaya-upaya untuk menjelekkan, upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada destruksi kepada Muhammadiyah atau delegitimasi Muhammadiyah, itu tetap harus disadari. Oleh karena itu, gerakan-gerakan Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang harus terus mematut diri, melihat bahwa perkembangan dunia secara geopolitik internasional dan keadaan yang ada, memang tidak ada pihak-pihak di luar itu tidak menginginkan akan adanya kekuatan yang signifikan untuk sebuah kebangunan peradaban Islam. Apalagi di akhir zaman ini kan, bahwa bisyarah tentang adanya khilafah bin Haji Nubuwah juga mereka ingin tutupi betul pintu-pintu itu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, kan Bung Alfian sering menyebut bahwa Bung Alfian kerap lah beberapa kali mengisi pengkaderan Kokam, Bung Alfian. Nah, dilihat dari kasus kemarin yang mengancam ingin membunuh warga Muhammadiyah, kok saya melihat, ya ini diduga lah ya, pihak penguasa seolah ingin melindungi peneliti BRIN ini, Bung Alfian. Ya, karena sabar Bung Alfian, karena untuk akhir sesi ini sekalian tentang apa semangat Bung Alfian untuk anggota Kokam gitu, Bung Alfian. Dalam bahasa lain, mungkin secara hipotetis saya katakan, mereka memang orang-orang yang direkrut secara sistematik setelah BRIN itu dikondisikan dengan penasihat utamanya bernama Megawati, dan orang-orang di BRIN itu adalah orang-orang yang memang dipilah-pilih, yang dalam beberapa temuan saya dia berisi orang-orang yang begitu, ya yang begitulah. Nah, kemudian secara internal, ya Muhammadiyah harus terus berbenah, pengkaderan diintensifkan, dan kerja-kerja perjuangan harus disadari dan kembali menengok Al-Quran, kembali menengok hadis Rasulullah. Dan demikian penyampaian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.